Donyo, hari ini kita melakukan liputan Basuo Jodoh Sanak Soro Minang TV dalam rangka Ramatamah Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini berkunjung ke Kota Batam. Ramatamah dengan tokoh-tokoh Minang yang ada di Kota Batam. Nah, hari ini kita berada di Citos Cafe ya, yang ada di seputaran yang difasilitasi oleh Ketua S3 Kota Batam, yaitu Bapak Haji Olfa Yonson. Oke, Dusana Sadonyo, suasana kita lagi menunggu nanti insya Allah sebentar lagi kita akan lakukan liputan secara langsung kegiatan Ramatamah Buya Mayaldi dengan beberapa tokoh Minang yang ada di Kota Batam yang berkesempatan hadir pada hari itu. Nah, untuk itu mungkin bisa kita perhatikan suasana sebentar, Pak Dona, suasana Pak Olfa, bisa izin sementara Buya apa ya? Di sana Soro Minang TV di samping Ambo salah satu fasilitator pertemuan antara Buya Mayaldi Gubernur Sumbar dengan beberapa tokoh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, khususnya di bawah S3 Kota Batam. Nah, untuk itu sebelum kita meliput acara sambil menunggu dia, cito-cito kita dulu dengan ketua kita yang ganteng, yaitu Bapak Olfa Yonson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, tadi dari Jakarta. Ya. Masya Allah, cukup luar biasa kegiatan daripada ketua kita. Ketua, apa tujuan Buya datang ke Batam? Dalam rangka apa Buya? Jadi Buya datang ke Batam dalam rangka undangan Pak Gubernur Ansar, acara pertemuan Gubernur seluruh Sumatera yang diadakan di Kota Batam, di Hotel Premier tepatnya. Sudah berlangsung atau akan berlangsung besok? Akan berlangsung besok. Besok. Jadi dengan kedatangan beliau dimanfaatkanlah oleh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, khususnya tokoh-tokoh Minang untuk Ramatamah dengan beliau. Betul sekali. Jadi kebetulan beliau datang dan dikabarin dari ajudan kalau memang ada orang Minang yang ada acara, kita bisa hadir waktu masih ada. Nah, kita gunakan kesempatan ini. Kebetulan S3 akan mengadakan acara halal bihalal dan milad Bundo Kanduang. Pokoknya diinfo ke Bundo Kanduang, dan kebetulan ada suara Minang. Tadi di itu lah Bu sampaikan ke beliau, di Batam sekini kita ada Suara Minang TV. Masya Allah. Nah, yang ownernya adalah Sekum Ika Kabupaten Solo. Jadi momen ini kita manfaatkan. Masya Allah. Saling menguntungkan. Ya, di sana Soro Minang TV, insya Allah sebentar lagi kita akan Ramatamah, kita ikutin Ramatamah kita dengan Gubernur, dengan beberapa tokoh Minang dan Bundo Kanduang yang ada di Kota Batam. Terima kasih Pak Olfa atas undangannya terhadap Soro Minang TV, atas dukungannya untuk melakukan peliputan itu. Oke, semoga sukses. Amin. Ya. Suatu waktu Olfa Yonson insya Allah akan kita podcast ke studio ya di sana Soro Minang TV. Ditunggu. Apa? Bisa. Sebau. Oke, di sana kita ikutin, mungkin bisa lihat suasana Ramatamah di kafe apa namanya, kafe Citos ya, Citos Cafe di KDA ya. Nah, tunggu dulu. Coba sorot nak muda dengan ganteng. Cek putih, cek hitam. Enak. Cek kalau. Nusana Soro Minang TV, udah wak nang ganteng dong. Jangan salah-salah, buruk tapi mantan ketua KPU Natuna. Memang buruk, waktunya buruk hitam. Tapi mantan ketua KPU Natuna. Enak. Dan Nusana Soro Minang TV, beliau adalah salah satu tokoh S3 Solo ya, S3 yang ada di Kota Batam. Pak Af Fuanris. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di sana kita akan mauji nyali mantan seorang reporter yang kita lah nama tanya gini lah. Kita reporter kan beliau. Pak Af kan adalah ketua halal bihalal dan milad Bundo Kanduang S3 Kota Batam yang insya Allah kita lakukan di bulan Mei. Bulan Mei tahun 2022. Iya. Jadi misi Pak Af sebagai ketua menghadiri ketemu dengan Pak Gubernur gini apa? Mudah-mudahan beliau berkenan hadir untuk acara kita tanggal 14 Mei 2022. Jadi Ramah Tamah dengan Gubernur kini akan dimanfaatkan untuk mengundang secara langsung. Kita undang beliau untuk acara hadir di 14 Mei sebagai Ketua Jalan Solo Kota Batam. Ya. Minang lainnya. Minang lainnya ya. Analah disiapkan untuk Buya gini kok lainnya kan diterima di Buya undangan kok. Kini kami siapkan panitia lengkap. Kami hadirkan Bundo Kanduang. Ya. Kami hadirkan anak muda Batam, Ya. Muda Solo. Ya. Dan kita akan sampaikan ke Pak Gubernur Buya Mahyadi. Mudah-mudahan bisa bagi semangat kami untuk muda-muda Untuk sebagai panitia. Apalagi Pak Edo Pak Edo. orang muda Batam yang lama kecimpung di berbagai televisi. Ya. Dan ambo juga beliau duet prestasi. Untuk khususnya acara Solo saya kata. Oke, semangat. Di sana Saudara Minang TV, insya Allah beliau ketua panitia dan di samping dengan Tenggo Bang Edo adalah sebagai sekretaris panitia. Edo, Assalamualaikum. Kira-kira sampai sejauh mana optimisme panitia untuk mensukseskan acara halal bihalal S3 Kota Batam Jo Milad Bundo Kanduang Kota Batam, mengingat mungkin COVID belum berakhir, kira-kira optimismenya sejauh mana? Kami dari Solo kemana-mana semangat sampai limo ada yang taruh ya walaupun COVID tapi kali ini lah kurang betul dan Eko tidak menghambat kami untuk terus berbuat untuk kecil. Masya Allah. Eko hadir Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota Solo dan Bupati Solo serta Bupati Solo Selatan. Oke, jadi insya Allah 2 kabupaten dan 1 kota insya Allah akan hadir ya pimpinannya ya. Insya Allah akan hadir ya. Dan kami berharap orang Solo yang ada di Batam ya. Dan hadir tentu di acara kita. Itu tuh ibaratnya agak halal bihalal gitu tuh agak apa namanya tuh langka agak timbul tuh. Ala lampu indah ketumpul. Iya. Memang itu seperti tarui, jalan tarui. Oke, terima kasih. Acara kita betul-betul sukses dan mudah-mudahan dapat sambutan yang luar biasa dari Gubernur nanti ya, dukungan secara moral dengan kedatangan beliau ya. Mudah-mudahan beliau juga sehat dan bisa hadir pada saat acara itu ya. Oke, terima kasih Pak Edo. Di sana Saudara Minang TV, sebentar lagi Ramah Tamah dengan Gubernur akan dimulai. Kita tunggu saja, kita lihat suasana di Citos Cafe menunggu Pak Gubernur selesai melakukan sholat asar, baru sampai dari Padang untuk menghadiri salah satu acara di Kota Batam esok harinya. Oke, di sana kita coba memutar sangenek kamera ke ibu-ibu gitu yang rancak-rancak gua. Nah, ke ibu-ibu gitu yang rancak-rancak, kita coba bertanya-tanya sangenek terhadap bundo-bundo gitu di dalam rangka Ramah Tamah dengan Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyadi. Assalamualaikum Bundo. Iko baju yang model koko baju apa Bundo? Kok
apakah Iko memang baju khas Sumatera Barat, Bundo Kanduang untuk menyambut tokoh-tokoh Minang dan segala macam? Apa baju Bundo Iko yang menjadi apanya Bundo? Itu baju seragam Bundo Kanduang Pastido Solo Baju seragam Bundo Kanduang. Ah, oke. ini kan momennya itu banyak Ya, dan kita insya Allah akan melaksanakan hal ya. Oke. lebih momennya kita pakai seragam Biar agak lebih menggigit aja, biar ya lebih wow rasanya. Oh ya, gitu ya. Iya. Bundo, milad Bundo Kanduang S3 Kota Batam itu yang kabar yang akan dilakukan besok ya, Kak? insya Allah yang kedua Pak, Yang kedua ya. setelah kebutuhan 2 tahun yang lewat di hotel Berarti Iko yang kedua. Oke. Alhamdulillah yang pertama dulu udah dilaksanakan di Barelang Pantai Kota. Oh, berarti setiap tahun alhamdulillah walaupun Covid tetap dilaksanakan ya. Rupanya di sana. Apa yang bagus? Rupanya di sana Bundo Kanduang itu warnanya agak lebih berani lah daripada kita di sana. Jadi di masuk musim Covid pun berani membuat acara petangga acara milad yang pertama ya, milad pertama Bundo Kanduang. Tapi insya Allah tidak ada masalah ya. Insya Allah tidak ada masalah. Pak, dengan kami bergerak kini S3 pun mulai. Wah, iya. Pakai istri ya Pak ya. Onde. Ada. Jadi selama beberapa tahun S3-nya kemana aja. Iya. Oke, Bundo. Kira-kira persiapan sampai sejauh Iko sebagai panitia dalam rangka milad S3 nanti yang digabung dengan halal bihalal S3 itu sendiri, udah sampai di mana persiapan kita untuk pelaksanaan acara itu? Ya. Jadi ya persiapan masih seputaran persiapan awal ya, menghitung budget dan segala macam ya. Karena beliau masih baru. Iya. Oke. Coba agen ke Naswala siapa Bundo? Aku sekretaris. Oh, sekretaris Bundo Kanduang. Coba pinjam ke beliau. Assalamualaikum Bundo. Masya Allah. Di sana Soro Minang TV dengan formasi lengkap Bundo Kanduang S3 Kota Batam sangat bergembira beliau. Kebetulan Gubernur Sumbar datang ke Kota Batam. Beliau sangat bergembira ria untuk menyambut ramah tamah dengan dengan Gubernur Sumbar yang kebetulan ada di Kota Batam. Nah, seperti informasi daripada Ketua Panitia dan Sekretaris acara Milad dan Halal Bihalal S3, Halal Bihalal S3 dan Milad Bundo Kanduang S3 Kota Batam, momen itu dimanfaatkan untuk mengundang secara langsung ya. Momen itu dimanfaatkan mengundang secara langsung Gubernur, mumpung beliau lagi ada di Kota Batam. Bu Neti, Bundo Kanduang itu sebenarnya apa sih sebenarnya gitu? Siapa yang menjadi anggota? Apakah harus perempuan? Terus perempuan yang di umur berapa dan segala macam yang bisa dan boleh aktif di Bundo Kanduang itu sendiri? Saya rasa dari kami Ya. Asli Solo. Bismillah. S1. Bismillah. Oke. Bismillah. 1 2. Tes 1. Ya, yang bisa boleh bergabung tadi itu, apakah memang harus orang Solo? tidak seperti contoh ini mereka katakan minggu kan itu suatu orang Solo beli bergabung ya. Oke, jadi tidak harus ya, yang penting
kalau lah dia hitung, oh rupanya Soloknya, itu lebih kan begitu ya. Nah, ada sangkuitnya jo Solok gitu ya. Asal namuh inyo bergabung dan menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kebesaran Bunda Kanduang. Oh, oke. Terima kasih Bu Deti sebagai sekretaris Bunda Kanduang Kota Batam. Hah? Di sana Soro Minang TV. Pertama-tama lah kita mulai, mungkin bisa kita liput secara langsung. Di mana posisi Inca? Sebelah situ. Iya, di mana dulu? Oh iya, situ juga ya. Oh, tripod atau pakai tripod kan enggak? Bisa ya, oke. Di sana Soro Minang TV, insyaallah Ramatamah akan dimulai dengan Gubernur Sumbar yang kini didampingi yang duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita bersama. Salawat dan salam bagi Tuhan kita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyadi Ansarullah ST, yang telah berkenan hadir bersama kita pada kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kota Batam, Pak Sekjen hari ini, dan yang sama-sama kita hormati Ketua S3 Kota Batam, Bapak Andro Fayunson, dan semua pengurus yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu untuk Kanduang yang telah hadir di kesempatan kali ini. Baik, yang kedua tidak memperpanjang mukaddimah, itu akan kita dengan sama-sama baca basmalah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mintakan kata sambutan sebagai tuan rumah kepada beliau Ketua S3 Kota Batam. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, di sana Soro Minang TV. Ramatamah sudah dimulai, tadi dibuka oleh Buya Imam, dan sambutan perdana adalah dengan Bapak Haji Fayunson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya tidak bisa berkumpul sore ini di Cafe Citos. Salam besar salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di sore itu atas undangan yang cukup mendadak. Jadi undangan baru disampaikan pagi tadi karena dikonfirmasi Datuk Raja Basah tadi pagi. Terima kasih Buya sudi hadir, berkenan untuk hadir mampir di posko S3 Kota Batam. Jadi kami sangat tersanjung atas kedatangan Buya, karena dengan waktu yang terbatas beliau masih bisa menyempatkan untuk hadir. Nah,
di sini Buya kami hanya akan menyampaikan bahwa kami berniat untuk mengundang Buya dalam acara Milad Gunung Kanduang Halal Bihalal S3 Kota Batam sekitar pertengahan bulan Mei. Nah, kami sangat berharap, besar harapan kami dari S3 Kota Batam dan S3 Provinsi untuk kehadiran Buya. Jadi mohon waktu dan kesediaan beliau, ya kami tunggu kepastiannya. Jadi kami tunggu konfirmasinya, biar acara kami ini juga kita sudah rencanakan, sudah bersiap-siap, dan kami juga akan mengundang Bupati Jawa di Kota. Jadi kita berharap acara di bulan Mei tersebut bisa memberikan semangat baru buat kami para Solok di Kota Batam. Foto-foto ya. Itu tepuk tangan. Kalau tadi disampaikan dari Imam bakso Padang lalu pulau bakso Padang. Jadi sekali lagi kami ulang ya dari Buya secara online, acara kami sekitar tanggal 15 Mei sampai bulan Mei halal bihalal jom milad Gunung Kanduang. Jadi kini sedang semangatnya orang Solo di Kota Batam untuk tetap bersama-sama bersilaturahmi. Tapi tidak lepas juga jadi orang Padang satunya pun sedang semangat. Kami ketua-ketua IKA Kota Batam Allah barembu-rembu Allah duduk beberapa kali bahwa untuk kamu orang Minang harus bersatu. Bukan begitu betul. Jadi butuh sokongan orang awak satunya di Batam untuk satu suara. Apapun yang diinstruksikan dari IKSP nanti kita dukung, bukan begitu Pak Sekjen. Jadi marilah kita tetap bersatu orang Minang, biar orang Minang tetap jaya di Kota Batam. Selamat datang Ketua S3 Provinsi Pak Mustafa. Mudah-mudahan Bapak bisa bercengkrama dan bisa menyampaikan apa yang akan kita sampaikan ini juga ke Buya. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sana Haji Alfa Yonson sudah selesai, kembali ke PMC. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Alfa Yonson sebagai Ketua S3 Kota Batam. Jadi intinya beliau mengundang Buya sebagai Gubernur Sumatera Barat untuk bisa menghadiri halal bihalal jom milad Gunung Kanduang S3 Kota Batam. Selanjutnya karena mungkin ya nanti. Jadi kita minta secara langsung Ketua S3 untuk memberikan undangan. Di sana sudah menang TV, Ketua S3 Kota Batam menyerahkan undangan yang akan dilaksanakan tanggal sampai balik Mei. Ya, jadi undangan kepada Gubernur untuk bisa menghadiri halal bihalal S3 Kota Batam sekaligus milad S3 Gunung Kanduang S3 Kota Batam. Amin. Baik, sebelum ini kita berikan kepada Buya Mahyedi sedikit Buya, kami mohon waktu untuk diperkenalkan siapa yang hadir loh. Mudah-mudahan semakin akrab insyaallah ke depannya Buya. Kita berikan waktu kepada Pak Sekjen IKSB Kota Batam, kepada Pak Deni waktu dan sempat kami persilakan. Sana Saudara Minang TV. Bismillahirrahmanirrahim. Sekjen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahillazi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selamat datang Pak Gubernur kami, Pak Gubernur Sumbar, Kepala Pemerintahan Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang kami banggakan. Kami bangga punya Gubernur seorang Buya Pak Gub.
Jadi walaupun kami dirantau, apa yang Buya lakukan di Sumbar, termasuk pasca gempa bencana di Pasaman Barat, kami apresiasi. Izin, mungkin tidak banyak, mewakili Pak Ketua Umum Ikatan Keluarga Sumatera Barat mengucapkan selamat datang di Kota Batam, Bapak. Apapun langkah yang Bapak niatkan ke Kota Batam, bersambil pada sore hari kita di Siko mungkin dinilai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadonya dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Izin Pak Gub, sekalian kami perkenalkan, walaupun Pak Alfa Johnson mengundang mendadak, itu tandanya warga Batam asal Sumatera Barat yang ada di Kota Batam cukup bergembira menunggu kedatangan Pak Gubernur kami. Iya gitu Pak Pedro. Jadi saya kata mau kenalkan Pak, agar lebih mudah, dari kiri ke kanan Pak Gub. Mungkin tadi Pak Imam Pedro, beliau sebagai Majelis Tinggi Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Kalaupun ada yang baru, mungkin beliau mungkin saya lebih kenal kan gitu. Jadi izin Pak, di sebelah kiri Pak Gub, itu Pak Haji Olfa, beliau kini sebagai Ketua Ikatan Kabupaten Solo, dan di Batam dikenal dengan Ketua Ikatan S3 Kota Batam. Dan yang kita tempati pada hari ini adalah kafe beliau bersama Pak Aryan Manandri, Pak Aryan Citos di bawah ya. Dan selanjutnya Pak ada Pak Ustadz Haji Junadi Akbar, beliau aktif di bidang dakwah dan kerohanian Islam. Beliau sebagai salah seorang ketua di Ikatan Keluarga Sumatera. Di tengah kita ada Pak Haji Jawa Firman, beliau baru paripurna di tingkat ketenagakerjaan provinsi Kepri Pak, baru pensiun. Beliau ketua Ikatan Tanah Datar Pak. Dan di situ Pak ada tokoh muda kita di Kota Batam, luar biasa ini pergerakan beliau Pak Haji Alfian Pak. Itu apa? Pengurus MUI, alhamdulillah. Ketua PPSI, ada tahun MUI Pak. Di samping beliau sebagai ketua IKPK Kota Padang, Padang Kota. Di samping beliau pun sama itu sukses jalannya Pak Haji Alfian, itu Pak Chandra. Itu adindanya Pak Gub tadi ya mungkin ya, beliau mantan ketua IKPK Pak. Dan di samping Pak Chandra, beliau itu adalah orang tua kami di Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Beliau Pak Haji Erwin, beliau adalah ketua Majelis Tinggi Ikatan Keluarga Sumatera Barat dan Kota Batam. Dalam hal itu sore hari itu Pak Ketum tidak bisa hadir, Pak berhalang hadir. Dan di sebelah itu ada Pak Mustafa, beliau adalah Bendahara Umum Ikatan Keluarga Sumatera Barat, dan dengan Pak Olpa beliau di IKS Tigo Solo Sayo Sakato Provinsi Kepri. Di sebelahnya ada tokoh Minang, dan yang pakai rompi itu Pak itu owner atau CEO Minang Suara Minang TV Pak Bu di Kota Batam. Cukup alhamdulillah. Dan di sebelah di depannya itu ada Pak Haji Dodi, itu Sekjen Ikatan Keluarga Pasaman Kota Batam. Itu ada di Pasaman sekarang. Oh iya, Pak Ketum sekarang lagi di Pasaman penyaluran bantuan dana gempa. Di sebelah kiri aku Pak Imam Pedro, beliau Majelis Tinggi Pak, Majelis Tinggi di KSP Kota Batam. Dan Pak Edi, beliau Ketua Kota Solo Pak Jun ya. Dan mungkin nampak sebelah aku Pak ada Pak Ketua Sawalunto, itu Pak Erison. Mohon maaf yang mau kena dari Parang Kota banyak, dari Gema Minang juga ada, dan dari Budo Ganduang di belakang Pak itu Budo Ganduang Solo Sayo Sakato, Ketua Budo Ganduang. Berarti nyonya Pak Opa, itu. Nah, itu. Siap. Dan mungkin lainnya Pak, itu ada Bapak Ibu kami dari Kota Padang, Arangmudo. Jadi intinya kami mengucapkan apapun jadwal Bapak, sepadat apapun, kami apresiasi Bapak bisa berkunjung dengan undangan melalui Pak Olfa pada sore hari ini. Satu. Oh iya, itu ini Pak, ini ya. Datua beliau reporter di Discovery Minang. Selain yang tadi tidak, Pak Sahri tadi Pak itu sekjen di Kabupaten Solo Pak.
Sini ya. Pak saja di Kabupaten Solo betul. Kami mengucapkan ini Pak, pasca kita mau balik gadang, artinya ibadah besar yang hari-hari kami nantikan, itu nanti bersama-sama Ramadan akan masuk. Kami mewakili seluruh warga Batam atas nama keluarga besar Ikatan Keluarga IKSB, seluruh ketua IKA, Majelis Tinggi, Dewan Penasihat dan Pembina, mengucapkan semoga Allah memberikan kita kesehatan pasca COVID di ujung Pak ya, mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan lancar dan lebih istiqomah. Satu, yang kedua Pak, sekaligus kami sampaikan Pak, mungkin bertepatan Pak Agung ada di Kota Batam. Insya Allah tahun ini Pak, Ikatan Keluarga Sumatera Barat akan melaksanakan MUBES, yaitu musyawarah besar untuk memilih kepemimpinan baru di Kota Batam. Pasca 2 periode Pak Haji Erwin yang hari itu kita kenalkan sama Pak Agung, beliau sudah 2 periode, dan kebetulan Pak Haji Erwin Ketua Majelis Tinggi juga sudah 2 periode. Jadi insya Allah mungkin butuh doa dan support Pak Javiman ya Pak Haji ya, dari Pak Agung, bisa jadi Pak Agung menghadiri MUBES, membuka kan begitu, ataupun lainnya di acara besar kita nantinya. Mungkin dengan support dan semangat dari kawan-kawan dan Usana kami sadonyo melalui Pak Haji, Pak Gubernur, bisa IKSB terlaksana memimpin pemimpin baru yang lebih bisa membawa IKSB lebih baik ke depan. Yang salah satu tadi mungkin Pak yang salah di samping apa tadi yang memperkenalkan diri tadi Pak. Yang bagian itu undangan ya Pak, undangan dari. Mungkin hanya itu kami dari IKSB Kota Batam. Mungkin Pak Haji. Oh iya Pak, mohon maaf. Izin Pak Bu, tanpa mengurangi rasa hormat kami secara keseluruhan IKA Kabupaten Kota, Ramudo, Gemaminang, Bundo Ganduang, dan Ikatan Keluarga Sumatera Barat yang tergabung dalam IKSB Kota Batam, dalam hal itu Pak cukup sangat peduli dengan gempa Pasaman. Alhamdulillah tanpa dikoordinir bersama, tapi hati berkata, kamilah mengumpulkan banyak bantuan Pak. Adonan telah diserahkan ke Pasaman, dan adon sampai kini masih kami kumpulkan, termasuk pakaian layak pakai, pakaian bekas layak pakai akan kami salurkan Pak. Kamilah dari izin datang dari Dinas Cukai. Mungkin itu kami termasuk keprihatinan kami, duka mereka, tangisan mereka, duka kami juga gitu ya. Mungkin itu Pak, biar kita lebih panjangkan ke Pak Gubernur ya Pak ya, masuk kita pada siang sore hari itu. Bila taufik wal hidayah, Pak Johansis, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Sana itu Bapak Sekjen IKSB Kota Batam. Sekaligus sebelum dengan Pak Gubernur, karena beliau sampai balik Mei hadir di Sikor, insya Allah 5 balik Mei jadi saksi pernikahan anak Ambo. Salam ya. Nanti undangan nyusul, insya Allah. Insya Allah. Jadi saksinya Gubernur Sumbar, Gubernur Kepri. Ya, insya Allah. Bisa Pak Deni, boleh Pak Deni. Selanjutnya kita berikan waktu seluas-luasnya kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat, beliau Buya Mahyadi Ansarullah. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah wa syukur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya hormati Ketua IKSB, beliau sehat, Majelis Tinggi IKSB, Ya Mayeldi hadir pada kesempatan ini lagi memberikan sambutan, dan selanjutnya seluruh ketua-ketua kesatuan daerah yang ada di Sumatera Barat dan yang hadir ini yang ada di Provinsi Kepri khususnya Kota Batam. Selanjutnya yang Bapak adalah siapanya Ibu Ganduang, hadirin perwakilan yang berhadir. Ya syukur sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan karunia untuk kita bersama. Salam dari Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih atas kesempatan untuk bertemu Basuh pada sore ini, dan atas sambutan dari atas pertemuan. Terima kasih dan salam.
Selanjutnya, Bapak Ibu, sekaitan dengan perhatian dari KSB di Kepri terhadap musibah terjadi di Sumatera Barat di Pasaman. Kami terima kasih kepada seluruh anggota KSB maupun KSB dan seluruh masyarakat Sumatera Barat yang ada di Kepri atas kepeduliannya, atas bantuannya, dan atas dukungan. Bisa disuruh. Mudah-mudahan dengan bantuan dan dukungan tersebut, Allah akan memberikan ketenangan dan merasa diperhatikan oleh masyarakat rantau dalam musibah yang terjadi di Pasaman. Dan memang yang terdampak 70.000 masyarakat di Pasaman Barat dan Pasaman, ya, dan masuk juga rumah-rumah yang masyarakat yang sedang dan keluarga yang dan di YouTube sekolah itu usaji ya besar ya. Nah, maksud itu yang diperhatikan ya kan? Oke kan? Tapi kalau seharusnya kalau nyo menicik saya kira kuala pen kan. Nah, Kuala pen perlu kedanya pakai mic. itu dia tinggal itu. Setuju yang apa namanya? Kalau dia setuju. Sama ya ini tadi. Atau alat tadi setuju apa? Gimana? Tapi enggaknya pakai mic. Nah, masyarakat Sumatera Barat, Sumatera Barat, kami mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki beberapa hari lagi yang akan diberikan kemudahan dari Allah SWT, dan dunia kita akan diberikan kekuatan untuk mengisi dan juga untuk menegakkan Ramadan, qiyam Ramadan dengan ibadah-ibadahnya, sehingga Allah SWT akan memperoleh itu menjadi insan-insan yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah SWT akan kekuatan itu, dan mari kita tiru dan mari kita ikuti, mari kita contoh belajar Rasulullah SAW menjalankan Ramadan. Sekaitan dengan agenda S3 ya, pada bulan Mei, mudah-mudahan acara yang lancar. Amin. Ya, dan kemudian ada dilaksanakan lancar, dan kemudian masyarakat bisa hadir lebih banyak, dan sebelum yang itu akan menambah ini di YouTube di dia. Awalnya di Bali, ya, kemudian itu digeser di tanggal 25. Nah, itu juga presiden, nah itu juga harus gubernur yang tiba. Nah, jadi maksud itu kerinduan mungkin Pak Presiden bertemu juga gubernur-gubernur seluruh Indonesia. Nah, misalnya dari agendanya cuma lebih kurangnya setengah jam
sengaja bertamu, tapi harus benar-benar hadir dalam pertemuan itu. Nah, jadi itulah yang biasanya ya. Kemudian sebuah itu berbagainya dan Patang diberi undangan dari Kedutaan Besar Arab Saudi sehingga hari Jumat malam berlindang di Jakarta di dengan Kedutaan Besar Arab Saudi. Jadi itulah beberapa acara-acara, jadi mau ke situ Ambo bisa pastikan, tapi wakil dari Sumatera Barat nanti insya Allah kami bisa untuk bisa seperti bulan Mei. Dan mudah-mudahan itu satunya diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, sehingga dari agenda-agenda yang kita jalani akan memberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali mungkin itu saja dari Ambo, Bapak Ibu, dan selain maaf kalau lebih kurang, dan terima kasih atas undangan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat yang telah menyampaikan beberapa hal. Beliau cukup mensupport apa yang dilakukan oleh S3 Kota Batam yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kota Batam. Selanjutnya mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu yang nyoba tanya, kami berikan waktu maksimal 10 menit ya, insyaallah 10 menit. Karena beliau pada maghrib ada undang dari ya. Langsung ke poin. Nah, kalau ingin nyampe langsung ke poin, tidak usah bertele-tele. Satu orang maksimal 2 menit. Silakan, Bapak Ibu ada? Dari Bunda Kandung? Mungkin Pak Haji Erwin ada bisa Pak? Mak, kecil kok mak? Kok kecil lagi? Di ketek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur yang kami muliakan, yang kami banggakan, Sekjen yang terhormati, Majelis Tinggi dan IKA yang hadir pada hari ini serta Ibu Gubernur yang kami cintai dan rekan-rekan sejawat yang hadir bersama. Tentunya pada hari ini adalah merupakan hari yang bahagia bagi kita karena apa? Sesuai dengan filsafat Minangkabau ya, kalau aku datang kali ini yang Kampung melenggang-lenggokkan di bawah Kutang Karamantan singgah Sabanta di Sabuasu. Anak di kampung, kemanakan di Bimian, kurang kampung kita pegangkan, regular kampung dan dinas. Jadi hal inilah yang merupakan satu kebanggaan bagi kami kepada Pak Gubernur, karena apa? Momen-momen yang itu yang tidak diduga bertepatan dengan masuknya bulan Ramadan. Alhamdulillah dia tidur apa? Dia hadir dengan hasil apa? Ini presentasi dari warga Batam Pak, karena yang diundang oleh Kementerian cuma ketua ikannya aja. Jadi alhamdulillah saya sangat beberapa yang hadir. Ini wujud nyata kecintaan kami kepada Pak Gubernur hadir bersama kami. Karena dari Pak Gubernur, tentunya dengan harapan kita, doa kita semoga Pak Gubernur kita segera wafat dengan berkatnya, dan apa yang direncanakan mereka itu semoga terrealisasi dan tercapai dengan satu yang jadi pertanyaan kami Pak Gubernur, informasi yang kita dapat ini merupakan satu, kalau iya ini merupakan satu kebanggaan berkaitan dengan IKN Pak. Itu kan Bank Dunia membatalkan perjanjiannya dengan ini. Konon ceritanya Pak, dananya itu dari Bank Dunia itu kan dialihkan ke Sumatera Barat Pak. Jadi kami melihat membaca sudah di satu pemberitaan. Jadi apakah betul ini Pak atau gimana ya Pak yang mengatakan supaya kami jangan harap cemas. Tapi harapan kami ya iya enggaknya.
Iya ya. Orang-orang kami ya. Iya, orang kami Pak, dan ini sering muncul pemberitaan itu di media sosial. Kemudian juga kita memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur. Dia bisa di saat kondisi sekarang ini yang nggak tahu lah kita namanya, entah zaman apa namanya Pak. Kalau saya hidup Pak, udah berbagai macam orde lama, orde baru, orde reformasi, dan sampai orde antar perantah ini kan. Ya, jadi alhamdulillah Pak Gubernur kita, pemimpin kita semua bisa menetralisir keadaan sana. Aman, ya Pak ya. Baik di segi bentrokan antara agama, dengan statementnya ada pejabat negara yang membuat murkanya ketua UI Sumatera Barat. Tapi alhamdulillah dengan pemimpin Bapak bisa menetralisir dan kondisi ini tidak berlaku. Studio 1 di Blaket Cafe Gojek di sekitaran. Ya kalau masyarakat mendengar ya satu tiga, kalau saya ini istilahnya 30 orang terus. Itu kan, nah itu Udang ke belakang. jadi mungkin itu aja Sampiang today. Saya ingin bertanya juga Pak Gubernur, Jadi ada itu jalan di Tanah dari Batu arah ke Payakumbuh, kemudian arah ke Bukit Tinggi, itu jalannya provinsi Pak ada kabupaten. Karena saya melihat kondisinya sekarang udah nggak ya malu kita kan di Tanah itu sehingga jalan tol dibangun di mana sih segala semuanya, bahkan jalan desa bagus, tapi faktanya jalan dari Batu Sangkar itu sampai ke Simpang Gaso, dari Simpang Gaso terus ke Pilada itu aduh kasih terima kayak apa namanya, ingat saya waktu itu 73 namanya, jadi itu Pak. Jadi harapan kami nanti kalau Bapak mengatakan itu provinsi kabupaten, kita dari rantau akan mendesak bagaimana Bupati untuk mengerjakan itu. Cuma kayak gitu aja Pak, mohon maaf. Jadi terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi masalah APD-nya. Baik, mungkin ada opsi lain dari Pak Sekjen. Silakan Pak Salman. Izin Pak Bu, silakan Pak Bu. Tadi kan hanya sebagai seremoni dan sambutan dari KSD Pak. Kalau ini sebagai floor. Izin Pak, Bapak-Bapak sadarnya, kamu yakin yang akan saya sampaikan itu kita merestui sadarnya. Izin. Karena di depan aku Pak Iqbal Pak Alfian, di samping beliau sebagai ketua IKA Padang Kota, beliau sebagai bendahara bukan, mohon maaf. Beliau selain ketua IKA Padang Kota, Pak, beliau sebagai bendahara panitia pembangunan rumah gadang di tanah kita Batam Center. Kita punya tanah sudah dialokasikan oleh BP Batam Pak, jumlahnya sekitar 7.200 meter. Artinya memang kami termasuk dengan Pak Gub sebelumnya Pak, dan mungkin dengan Bapak juga pernah kita soundingkan tentang tanah Eko. Adapun rencana kami mungkin memang batua dana APBD dari Sumbar tidak akan mungkin bisa dibawa ke Kota Batam ke luar daerah. Mungkin Pak Gubernur daerah hadir bersama-sama kita di Siko. Bisa seandainya Pak Gubernur memberikan arahan ke kami dalam rencana bakal membangun dan pemutihan proses tanah itu tersebut Bapak. Mungkin tadi ada bisikan kamu bahkan dari luar Pak, mohon maaf. Seandainya dana CSR bisa dibawakan ke mari kita, karena itu berguna Pak Gub untuk pembinaan dan promosi UKM Sumbar Pak. Tadi izin Ketua Koperasi Sumatera Barat Nepon Kambo, Bundo Repan, ini pas mana Bundo Repan. Jadi seandainya kita ada tampe promosi UKM apapun produk dan komoditi Sumatera Barat di Kota Batam Pak, di Siko akan lebih mudah mereka memasarkan khususnya Batam, Singapura dan Malaysia. Mungkin itu poinnya Pak, karena kita punya tanah di Siko yang jumlahnya 7.200 meter. Mungkin jikalau Pak Gub yang notabene kepala daerah bisa memberikan arahan kepada kita ya Pak Bendahara ya Pak Haji Alfian, dana CSR baik dari pusat
PT-PT yang mungkin berafiliasi dengan Minangkabau, apakah itu Semen Padang dan lain-lainnya, sehingga bisa tercipta promosi center gitu untuk komoditi dan UKM Siko di Batam. Demikian Pak, terima kasih. Setuju kan kayak gitu Pak ya? Nah, CSR. Mungkin langsung ditanggapi. Dua itu aja cukup. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Oh iya. Ibu. Izin Pak. Boleh Pak itu ya? Yang pertama sekian dengan Softbank. Ya alhamdulillah kita bersyukur tentunya karena Sumatera Barat disambut di situ, berarti memang Sumatera Barat menjadi tempat yang cukup kondusif. Ya, dan memang selama itu memang kita berusaha Pak Sumbar menjadi kondusif dan kemudian menjanjikan untuk berinvestasi, dan upaya-upaya itu memang kita lakukan dengan merubah cara menawarkan investasi, ya. Dan tidak seperti biasa. Selama itu kan orang banyak hanya mengajak orang untuk investasi, tapi orang disuruh ke lapangan kan. Kalau di lapangan berikutnya lah terpakai kan. Nah, maksud itu kita tidak mau. Makanya saya rubah cara pendekatan, yaitu dengan kita siapkan segala sesuatunya. Kita cari perusahaan yang sebagai partner lokalnya. Nah kemudian sehingga partner lokal inilah yang menyiapkan segala sesuatunya, dan kemudian bersama dengan pemerintah daerah menawarkan kepada pihak ketiga, ya. Dan itu yang kita lakukan. Nah, sehingga memang banyak juga yang datang kepada kita yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman di tempat yang lain. Yang itu kalau masih dengan pola lama, maka tentu ini banyak yang akan hanya sekedar untuk mendengarkan dan melihat, ya, karena tidak mungkin mereka akan investasi ya kalau seandainya tidak jelas. Nah, jadi dan kemudian juga mereka pula yang turun ke lapangan, ya, tidak mungkin itu. Dan selama ini yang banyak yang gagal seperti itu. Nah, kita sekarang mencoba merubah pola, ya, pola kita, dan mudah-mudahan dengan pola itu maka dari apa yang kita komunikasikan itu disambut baik, ya, oleh banyak pihak, dan diantaranya adalah Duta Besar Arab Saudi, ya, karena saya sudah berapa kali presentasi tentang peluang-peluang investasi di Sumatera Barat di Kedutaan Arab Saudi, dan alhamdulillah direspon baik, dan bahkan atasnya agamanya datang ke Sumbar, kemudian Dubesnya datang ke Sumbar. Setelah itu kita ketemu dengan Dubes. Insya Allah hari Jumat besok saya diundang oleh Duta Besar Arab Saudi. Nah, mudah-mudahan ini sudah terbangun ini rasa, ya, mungkin tumbuh kepercayaan, karena memang investor dari Arab Saudi itu kan nggak mudah yakin, ya, berbeda dengan yang lain. Jadi maksud itu. Dan kemudian setelah itu saya juga presentasi ke Dutaan Besar Qatar. Nah, insya Allah tanggal 30 besok ada meeting yang dilakukan oleh Kedubes Qatar di Indonesia, dan Sumatera Barat juga termasuk yang diberikan waktu untuk presentasi. Ada 2 sesi, dan kemudian sesi keduanya yaitu kita di Sumatera Barat. Nah, jadi ya alhamdulillah. Maksud itu kenapa kita mencari ke sana, karena memang menindaklanjuti apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi dengan Raja Salman, ya, berapa saat yang lalu, ya. Dan ini yang kita coba perkuat, ini yang coba kita telusuri, yang kita coba maksimalkan. Nah, Qatar adalah negara yang investasinya di Indonesia cukup banyak. Nah, ada kemudian juga Qatar adalah salah satu negara yang kaya. Yang maksud itu tentu kita mau mencari banyak investor tentu yang banyak punya uang.
Nah, kaitan dengan SoftBank tadi itu, ketika kita baca memang 45 miliar dolar ya, dana SoftBank itu dari Raja Salman. Ya. Dan saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan pembicaraan kita dengan Dubes Arab Saudi sekarang ini. Dan kemudian janjinya, komitmennya kan 100 miliar dolar dari Raja Salman yang ke SoftBank itu. Dan secara lebih detailnya sekarang kita sedang pelajari dalam SoftBank. Tapi kita tentu bersyukur dan kemudian senang ya bahwasanya Sumatera Barat menjadi satu yang dipilih. Nah, mudah-mudahan insya Allah apa yang kita tawarkan ke Arab Saudi dan juga ke kedutaan Qatar ini akan nyambung. Karena memang ada beberapa proyek yang kita tawarkan. Yang pertama sekali ada untuk rumah sakit. Kita Sumatera Barat punya ada sebanyak 4 dan 5 rumah sakit ya, yang kita tawarkan ke investor ya, untuk membangun rumah sakit Ahmad Mukhtar, kemudian Solo, Kota Solo Muhammad Nasir, kemudian Pariaman, dan kemudian juga rumah sakit paru yang kita kembangkan di rumah sakit infeksi. Dan kemudian juga ada di Pitinggi, di pusat itu rumah sakit otak yang juga akan diperlebar. Jadi memang kita akan jadikan Sumatera Barat salah satu wisata yaitu kesehatan. Ya, karena memang ini dengan udaranya cocok untuk itu. Nah, kemudian juga kita menawarkan investasi untuk hilirisasi pertanian ya di Sumatera Barat untuk jagung ya, dan kemudian termasuk investasi untuk jagung ya, dan kemudian juga untuk dan kemudian termasuk juga kita memang sedang menawarkan satu proyek PSN ya, proyek strategis nasional di Sumatera Barat. Karena memang setelah kita pelajari, Indonesia ini adalah negara yang sangat rentan. Kekuatan pangan kita cuma hanya 21 hari. Jadi kalau impor tidak masuk ke Indonesia untuk kebutuhan pangan, maka kita hanya bisa bertahan 21 hari. Ya, jadi sangat rentan kita. Itu dari hasil penelitian. Ya. Dan waktu itu makanya pesan Presiden kemarin ketika di Kalimantan, di Balikpapan, itu yang beliau pesankan serius dengan pangan. Alhamdulillah menurut hemat kita Sumatera Barat sudah mengambil jalur yang tepat. Karena kita 10% APBD kita alokasikan untuk pangan, untuk pertanian. Ya. Jadi itulah, ini juga hilirisasi. Termasuk juga kita merancang di Indonesia ini juga rentan dengan BBM. Ya, BBM kita hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan 18 hari. Jadi kalau di embargo minyak, ya maka kita akan hanya bertahan 18 sampai 19 hari. Setelah itu maka pecahlah Indonesia ini. Ya, maka Papua akan bisa merdeka, dan kemudian juga yang lain juga akan bisa merdeka. Jadi sangat rentan. Itu makanya dalam banyak kesempatan kita sampaikan, dalam situasi susah sekarang ini, seharusnya memang kita membangun soliditas, membangun kekompakan. Nah, tapi masih ada juga mulut-mulut yang justru melukai hati sebagian rakyat. Nah, ini menurut saya, apa sadar apa tidak, tapi yang jelas itu bukan logika yang tepat. Ya, jadi logika yang tidak tepat. Itu makanya apakah orang yang ngomong itu sadar apa tidak, ya, atau memang ada yang menskenariokan. Karena memang Indonesia ini diskenariokan menjadi negara middle, bukan menjadi negara top. Lihat aja lah barangkali mungkin sejarah ketika kita pada waktu itu kita sudah punya pabrik pesawat, bahkan pesawat yang dibuat oleh BB itu tidak terdeteksi oleh radar. Ya, kemudian Habibie juga bisa menurunkan dolar 20.000 menjadi 6,5. Ya, maka justru dia tidak pilih jadi presiden. Ya, dan dibunuh. Nah, kemudian juga ada peristiwa Brian Ryan. Brian Ryan itu adalah orang hebat-hebat yang tidak mau pulang kampung. Kemarin kan Pak Jokowi minta MH Ainun Najib. Ya.
Ainun Najib yang di Surabaya, yang di Singapura. Dia nggak mau pulang kan? Ya karena apa? Karena memang belum terfasilitasi dan kemudian apa segala macamnya belum ini. Itu makanya ada brand. Jadi orang hebat-hebat orang Indonesia ini bukan berada dalam negeri tapi luar negeri. Ya, jadi mereka menjanjikan mereka lebih terfasilitasi ketika di luar negeri. Nah, ini juga merugikan seluruh Indonesia semuanya. Ya, kita bisa menjadi produsen tapi kita dipersiapkan menjadi konsumen. Mungkin Bapak Ibu pernah ada seorang putra Minang pada tahun 2010-an, yaitu bekerja sama dengan Dahlan Iskan menghadirkan mobil listrik. Namanya John Elson. Ricky Elson, maaf. Ricky Elson. Silakan nanti dilihat di YouTube. Dan kemudian justru tidak diberikan tempat. Ya, jadi ini membuktikan kepada kita memang ada yang memang tidak ingin Indonesia ini menjadi negara besar. Ini menjadi negara mindo, menjadi negara konsumen bukan produsen. Ya, nah akhirnya kita tergantung kita tinggi pada asing. Nah, tergantung tinggi tentu kita akan dikendalikan oleh asing. Nah, jadi ini berapa fakta-fakta yang ada. Nah, itu untuk BBM gitu. Ya, hanya 18-19 hari. Nah, waktu itulah kita mencoba untuk mendorong ada PSN di Sumatera Barat untuk refinery. Ya, kawasannya kita kerjasama sama perusahaan yang izinnya itu semua sudah. Tinggal satu aja lagi, bagaimana itu ditetapkan sebagai PSN. Ini sekarang kita usahakan dan itu makanya saya mudah-mudahan ini akan ada LOI nanti dengan Arab Saudi ataupun juga dengan Qatar. Nah, ada LOI maka itu sudah memenuhi persyaratan untuk PSN. Nah, ketika PSN maka itu ya, nah jumlah investasi di sana nanti itu ya di atas 1.000 triliun. Nah, kalau Allah mengizinkan ini, memang barangkali mungkin hubungan dengan SoftBank tadi. Saya tidak tahu secara detailnya, tapi karena memang saya sudah berapa kali karena juga kita tahu bahwa pengendana di SoftBank itu adalah Arab Saudi, Salman. Jadi itu Pak, ya, nah perkembangannya. Tapi yang jelas bagi kita adalah positif. Artinya Sumatera disebut-sebut dan kemudian berarti ada sesuatu yang kondusif. Karena memang kemarin juga ada pengusaha dari Cimory yang juga akan investasi di Sumatera Barat. Nah, kalau ini masuk berarti akan menambah kepercayaan untuk ini ke Sumatera Barat. Karena memang selama ini Sumatera Barat tidak dikenal sebagaimana yang realitanya, tapi informasi-informasi yang kurang. Jadi maka itu untuk berapa tadi itu, maka saya sekarang mencari partner lokal. Itu kemarin saya menawarkan 400 hektar di Mandeh. Nah, insya Allah ini kerjasama dengan PHRI. Cuma ya saya kemarin pergi ke Jakarta sampai ke Jawa Timur ya untuk membawa konsep Jatim Pak ke Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan ini akan ada gabungan pengusaha-pengusaha nanti yang dikomandani oleh PHRI. Nah, mudah-mudahan PHRI pusat dan juga PHRI daerah. Nah, mudah-mudahan ini di Mandeh ini kita lagi selesaikan juga tentang kawasan itu dan kemudian berapa kawasan-kawasan lain di Sumatera Barat. Jadi banyak potensi yang kita tawarkan. Beberapa kali saya ketemu. Nah, dan kemudian dengan konsep seperti tadi itu, mudah-mudahan ini konsep ini bisa diterima dunia internasional, sehingga memang mereka nyaman. Bahkan kalau clear ini, maka hari ini masuk uang, maka bisa langsung kerja karena izinnya sudah kita siapkan bersama dengan perusahaan yang kami sampaikan tadi. Jadi itu Pak kaitan dengan ini. Nah, kemudian kaitan dengan apa lagi tadi? Jalan tanah datar itu jalan provinsi. Dalam provinsi saya sudah minta kepada bupatinya silakan bebaskan tanah, saya bangun, saya perlebar. Ya. Jadi maksud itu karena memang kita dengan kepala daerah mencoba untuk berkolaborasi bekerja sama. Mungkin dari untuk abu tanahnya mereka yang membebaskan, nah itu ada minta karena memang ke tanah datar itu kita punya objek wisata yang cukup strategis, ya, dan kemudian cuma aksesnya sempit.
dari seluruh sisi. Ya, dari Padang Panjang juga sempit, jalannya kelok-kelok dan juga susah mobil besar. Dan kemudian juga dari daerah Tanah Datar, Payakumbuh, Kota Agam juga sempit jalannya. Nah itu makanya kita minta untuk pembebasan tanah. Dan kemudian kalau bahkan itu dari awal-awal saya sampaikan, silakan Pak Bupati bebaskan tanahnya, nanti kita akan bangun. Karena memang, nah sekarang ini kita ke Sawalunto, kita akan menghidupkan kereta api dari Murokelaban ke Sawalunto. Ya, karena memang juga akses jalan yang juga sempit ke sana, tapi kereta api sudah ada. Di kereta api yang kita dorong ada 20 miliar. Dan sekarang ini kita bangun jalan dari Solok Selatan ke Darmasraya. Ya, nanti kalau ini lancar, maka orang dari Kerinci ke Jambi nanti lewat Solok Selatan, karena selisih sampai 2 jam. Ya, dan kemudian juga sekarang saya bangun jalan dari Pasar Baru, Pesisir Selatan ke Alan Panjang. Nah, mudah-mudahan insya Allah tahun 2022 ini, 2023 ini akan terlaksana sehingga akan lebih lancar. Nah, kemudian juga sedang kita rancang dari Alan Panjang ke Keliren Jauh. Keliren Jauh. Nah, mudah-mudahan insya Allah ini juga akan bisa lancar. Cuma ini di sana ada hutan lindung. Nah, ini yang agak rumit dalam hal pembebasannya. Yang secara bertahap kita lakukan. Ya. Jadi itu yang kaitan dengan jalan, ya. Dan memang sekarang ini Bapak Ibu yang berhadir, COVID memang sangat terasa dampaknya. Pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020 itu minus 1,6. Nah, alhamdulillah 2021 kita sudah 3,5, lebih kurang. Jadi alhamdulillah menaik. Ya, nah mudah-mudahan insya Allah 2022 ini akan lebih menaik lagi. Kemudian dana-dana yang selama ini itu dialokasikan dari pusat ke daerah, sekarang itu ditarik oleh pusat semuanya. Ya, jadi yang boleh dikatakan yang untuk pegawai itulah yang ini. Dan kemudian dari pengurangan dukungan dari pusat. Ya, karena memang untuk IKN barangkali atau yang lainnya, yang dari pusat kepentingannya. Jadi itu untuk infrastruktur jalan. Nah, kemudian kaitan dengan rumah gadang yang ada di Riau ini, dan saya kira barangkali mungkin ya kalau CSR itu saya kira sangat banyak. Sekarang ini di BUMN itu banyak orang kita. Iya Pak. Pak Alfian. Di Semen Indonesia itu ada 3 orang direksinya orang kita. Iya Pak. Ya. Dan kemudian juga di perbankan BRI itu Pak Adrinov Caniago, komisarisnya. Kemudian juga di di PGN ya, gas, itu juga Archandra Tahar, ya. Dan kemudian juga ini gabungan daripada perusahaan aviasi, yaitu Doni Oskarya, direktur. Kemudian banyak lagi yang lainnya. Dan Pak Doni Monardo juga ada di banyak. Jadi saya kira barangkali mungkin sangat memungkinkan. Ya, melalui BUMN atau juga perusahaan-perusahaan yang bisa menyalurkan itu, tentu kuncinya adalah komunikasi kepada yang bersangkutan, ya. Dan juga memang sekarang ini kalau kita lihat di Indonesia itu masyarakat Sumatera itu berada di level 2, Pak. Memang di kementerian tidak ada, ya, tapi di level 2 dirjen banyak dari banyak kementerian, karena sudah ada ketemu di Bappenas dan kemudian juga di Jadi sekira barangkali mungkin, nah kalau BUMN tentu kita nanti komunikasi sama personalnya yang mungkin yang orang-orang kita, nah sehingga dengan nyambung nanti sekira ini bisa disampaikan, dan sehingga mudah-mudahan itu akan bisa didukung oleh beliau-beliau itu. Dan saya yakin perhatian para perantau-perantau kita ke masyarakat Minang, karena Minang itu cukup besar. Dan memang terus terang memang anggaran kita keluar ini, kita membantu bencana alam di NTT itu sekarang ini temuan BPK itu bencana, itu, Pak, ya? Itu bencana. Jadi kita ada serahkan ke sana dananya yang ditemuan. Nah, jadi artinya memang untuk membantu keluar daerah provinsi, memang itu nanti pertanyaannya untuk provinsi gimana gitu. Udah cukup provinsi itu gimana, kok di luar dibantu? Biasanya pertanyaannya begitu. Ya, jadi
Tapi mudah-mudahan insya Allah melalui personal kita galang ya untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, saya kira ini itu juga sangat memungkinkan dengan melalui jalur-jalur. Ya mungkin juga melalui DPR RI juga saya kira memungkinkan. Karena memang sekarang ini, kalau dulu kan dana pusat itu langsung ke kabupaten kota, provinsi. Sekarang ini dirubah, yaitu menteri itu bisa langsung kasih anggaran ke siapa saja. Alat apa saja. Jadi memang kadang-kadang kita di daerah juga ini juga kan, karena ditinggalkan oleh pusat, karena hierarki itu tidak hidup, tidak berjalan. Jadi sehingga akhirnya ya waktu itu makanya akses ke kementerian itu juga sangat mungkin untuk kita lakukan. Barangkali mungkin itu Pak Ibu yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon doa. Memang kita sekarang sedang berusaha untuk maksimalkan peluang-peluang, dan memang saya sekarang ini membangun komunikasi ke negara-negara yang ada di Indian Ocean, ya, Australia, kemudian Timur Tengah, dan kemudian juga beberapa negara-negara di Eropa. Dan kemarin saya ada ketemu dengan pengusaha Turki, ya, untuk geothermal. Kita punya potensi geothermal, dan kemudian juga dengan beberapa pengusaha-pengusaha yang lainnya, ya, dan kemudian juga termasuk juga di dalam negeri kita mencari untuk berkomunikasi dengan dia. Demikian, mohon maaf terlebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya atas penjelasan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau kerajukan untuk kebaikan negara kita bersama di tanah Minang. Amin. Amin. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat. Melaksanakan aktivitas secara baik. Karena waktunya yang batasi, kita foto di bawah saja ya, biar bisa masuk ke ruangannya. Jadi setelah foto itu silakan kita langsung ke bawah, biar bisa mengefisienkan waktu beliau. Kalau ada maghrib beliau acara. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah namu ya. Kita sama-sama di bawah. Tapi ada acara deh. Jalan misalnya. Dibuka semua. Ya. Lagi cek. Ya. Mau salah. Kok. Iya, balik minta nama asli ke situ. Oh iya. Beliau kan masih di situ. Ariko selesai. Nama gubernur sana. Tidak boleh pandai mensircing. Itu pun buat jano. Kalau enggak, mak. Mama lupa. Oh iya, mak. Iya. Tapi nama anak kematian enggak tahu lah. Kemudian, Ya.
Tengok kamera. Bodoh-bodoh kan menunggu senyum Bu ya. Oke, ketua Ika Paknya Pak. Ketua Ika Kabupaten Kota Pak. Minum. Sekretaris Ika ada boleh ada? Siapa Pak? DPD Siko kan? Ya, oke. Yo, DPD Siko. Tapi hotel. Siapa punya tadi kok? Pokoknya sudah acara itu kita tahu kita. Kita mau warga untuk Ini KPK tuh. Aku ya. Balik kampung lagi dulu. Balik kasar balik. Ada betul di sini. Betul di grup. Ya. Pak Ed. Kalau mau weekend kita mau KPK. Kan tinggal di kota ya. Oke, di grup. Ya, aku jalan ya. Ya, izin 1 menit ya. Wawancara dengan Suara Minang TV. Apa komentar Buya terhadap respon warga Batam asal Sumatera Barat yang sangat luar biasa kekompakannya. Senang tak Buya mendengar menjadi ya, mas karena serpo itu dan kemudian diadonya organisasi dibuatkan untuk menyatukan seluruh potensi. Sehingga memang masyarakat dan kemudian perantau-perantau bisa terorganisasi lebih baik. Dan kemudian juga ketika solid perantau, maka juga ketika ada musibah di daerah, di kampung halaman, juga tentu dengan perantau juga sangat kita harapkan. Mudah-mudahan ya ke depan organisasi Minang yang ada di mana saja itu bisa solid, kompak, bersinergi. Mungkin juga untuk organisasi di tingkat daerah ya, daerah-daerah masing-masing. Ya, sehingga memang sinergi itu mutlak. Apalagi terasa sekarang ini ya, kebersamaan, kolaborasi, sinergi adalah suatu hal yang mesti kita lakukan untuk kemajuan. Ya, satu endorse untuk kami Suara Minang TV, Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyildi Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat. Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Terima kasih banyak. Izin Pak Sekjen. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sapil. Aku tahu Pak Sekjen. Iya. Luar biasa, terima kasih support dari Suara Minang TV. Telah menyiarkan kunjungan Pak Gubernur kita dari Sumatera Barat berkunjung ke Batam, difasilitasi oleh Duntara kita. S3 Ika Kabupaten Kota, SP Kota Batam, Minang Gudo Kaduang dan beserta Orang Mudo. Alhamdulillah, Suara Minang TV sebagai termasuk Suara
Urang Awak di Kota Batam. Iya. Kami doakan sukses selalu. Amin. Dalam mengedepankan informasi yang edukasi, informasi yang positif dan lain sebagainya. Khusus untuk orang Minang. Khusus untuk orang Minang. Dan umumnya untuk warga Batam. Warga Batam. Luar biasa. Luar biasa. Suara Minang TV, suara orang Awak. Allahu Akbar. Allah. Awak Pak Sekjen agak payah memanggil Pak Bendung Pak Go kalau untuk berbicara di Suara Minang TV. Batigo kita bisa. Batigo kita bisa ya. Insyaallah. Batigo kita bisa juga di KSP. Mantap. Kita doakan Pak. Insyaallah. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Majelis tinggi. Yang main ke calon ketua KSP. Tutup. Oke, dan sana Suara Minang TV, alhamdulillah kita sudah melakukan liputan secara langsung kunjungan masyarakat, kunjungan Gubernur Sumatera Barat ke Kota Batam dalam sebuah acara pertemuan dengan Menteri dengan seluruh gubernur yang ada di Sumatera di Kota Batam, dan langsung beramah-tamah dengan tokoh-tokoh Minang atau warga Batam yang berasal dari Sumatera Barat, khususnya tokoh-tokoh Minang, ketua-ketua IKA. Dan di sana Suara Minang TV, sejatinya demikian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas atensi di sana Suara Minang TV sadonya yang telah memberikan komentar dan yang telah menonton dengan setia Suara Minang TV tersebut. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share serta komen channel YouTube Suara Minang TV dan fanpage Suara Minang TV. Demikian dari kami all kru Suara Minang TV, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.